Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5141 Bunuh Mayat Perunggu. Jaring penangkap mayat melayang di atas kepala Lin Bai. Terbuat dari bahan yang tidak diketahui, jaring itu sangat kuat. Lin Bai menebas 2 kali, tetapi keduanya tidak merobek jaring, hanya menyisakan percikan api. Melihat jaring melayang, Lin Bai terpaksa mundur, terjerembab ke pasukan mayat darah di bawahnya. Pasukan mayat darah segera menyerbu, menelan Lin Bai. 7 mayat perunggu menyerang dan bertahan secara terkoordinasi. 1 mayat bertanggung jawab utama untuk memimpin pasukan mayat darah, mengepung Lin Bai. 2 mayat lainnya, dengan senjata di tangan, menyerang. 4 mayat lainnya, menyeret jaring penangkap mayat, menghalangi jalan keluar Lin Bai. Lin Bai kini terjebak, tak mampu melawan, melarikan diri, mundur, atau menyerang. Ia ditawan oleh 7 mayat perunggu. Jika pertarungan berlanjut, ketujuh mayat perunggu ini, yang masing-masing memiliki kultivasi yang sebanding dengan alam buah Tai Dao dan jauh lebih unggul dalam kecerdasan, akan sulit dikalahkan Lin Bai. Terlebih lagi, banyak mayat darah mengintai di sekitar, mengancam akan melahap Lin Bai jika ia tidak berhati-hati. Hal ini membatasi kemampuan Lin Bai untuk melawan 7 mayat perunggu. Jika ia kabur tanpa perlawanan, keempat mayat perunggu, yang menyeret jaring penangkap mayat mereka, akan menghalangi jalan mundur Lin Bai. Lin Bai tak bisa membayangkan cara lain untuk kabur dalam waktu dekat. Raung, raung. Mayat darah meraung sambil menyerang, aroma darah mereka yang menyengat dan memuatkan memenuhi hidung Lin Bai. Dengan desiran, energi pedang yang dingin dan tanpa ampun menebas, mencabik-cabik mayat darah yang menyerbu. Mendongak, ia melihat 4 mayat perunggu, menyeret jaring penangkap mayat mereka, menghampirinya. Mayat perunggu, yang menghunus pedang dan tombak perunggu patah, menyerang dari kiri dan kanan. Mayat perunggu lain, yang memimpin mayat darah, mengawasi dari samping dengan saksama. Wajah Lin Bai tegas, matanya berkilat aneh. Sepertinya kabur hari ini tidak akan mudah. 7 mayat perunggu ini berkoordinasi satu sama lain, mampu menyerang atau bertahan. Mereka sungguh tangguh. Petik 2. Tapi bertarung di sini saja bukanlah solusi jangka panjang. Jika tetua Zheng Yuan tidak bisa menahan Raja Mayat di puncak Tianzu, dan Raja Mayat bebas, aku akan mati. Petik 2. Aku harus mencari jalan keluar. Lin Bai segera memahami situasinya saat ini. Ia sendirian, dan boneka mayat kalah jumlah. Pertarungan sengit tidak akan memberinya keuntungan apapun. Dengan bertarung sendirian, Lin Bai tidak akan takut pada mayat perunggu manapun. Namun, kekuatan gabungan mereka, yang mengandalkan jumlah mereka yang lebih banyak, membuat Lin Bai pusing. Tidak mungkin. Hanya itu jalannya. Mata Lin Bai berkilat saat ia menatap jaring penangkap mayat yang turun di atas kepalanya. Alih-alih mundur, ia melangkah maju. Cahaya hitam menyilaukan memancar dari tubuhnya, menyebar dalam pola melingkar, menyelimuti area seluas 1000 meter. Wilayah Dao Penelan Surga. Domain Dao hitam terbentang, dan 7 mayat perunggu serta sejumlah besar mayat darah tak mampu menghindar dan terpikat oleh Lin Bai. Ketujuh mayat perunggu itu cukup cerdas, jelas merasakan keanehan ruang hitam ini, dan mereka berusaha melepaskan diri. Layaknya lalat tanpa kepala, mereka melesat di sekitar domain Dao Penelan Surga. Saat ketujuh mayat perunggu itu melesat, tiba-tiba, kilatan petir hitam melayang di ruang hitam, melesat bolak-balik di atas kepala. Guntur musim semi. Gemuruh. Gemuruh guntur yang tumpul menyebar di seluruh domain Dao, masing-masing menghantam seperti palu, menghantam jantung mayat-mayat perunggu itu. Krak. Petir hitam menyambar domain Dao, seketika menghancurkan semua mayat darah yang telah masuk, lenyap tanpa jejak. Di antara ketujuh mayat perunggu itu, mayat yang memegang pedang perunggu patah tersambar petir hitam di lengan kirinya, seketika melenyapkan seluruh lengannya menjadi abu. Petir hitam ini tak hanya mengandung kekuatan guntur yang tak tertandingi, tetapi juga membawa daya hancurkan buah Dao Penelan Langit milik Lin Bai. Kekuatannya luar biasa, melukai siapapun yang disentuhnya, dan membunuh siapapun yang disentuhnya. Meskipun mayat-mayat perunggu itu memiliki kultivasi yang sebanding dengan buah Dao Tai, begitu mereka memasuki alam Dao Lin Bai, mereka tak berdaya di bawah belas kasihan Lin Bai. Meskipun ketujuh mayat perunggu itu sangat cerdas, wajah mereka tampak busuk, mata mereka abu-abu dan kusam, sehingga mustahil untuk melihat perubahan ekspresi di wajah mereka atau kilatan cahaya di mata mereka. Namun, dari gerakan mereka, Lin Bai tahu mereka sangat cemas dan mempercepat upaya mereka untuk menemukan jalan keluar dari alam Dao Penelan Langit.
Lin Bai duduk bersila di alam dao, mengendalikan keempat pedang terbangnya dan kekuatan guntur, lalu menerjang ketujuh mayat perunggu itu. Ledakan. Seberkas petir hitam menyambar mayat perunggu itu. Lin Bai telah melumpuhkan salah satu lengannya, dan petir itu kini menghancurkannya berkeping-keping. Salah satu mayat perunggu itu pun musnah di alam dao pemakan surga. Segera setelah itu, empat pedang terbang, memancarkan cahaya menyilaukan, menyapu kegelapan tak terbatas alam dao, menebas salah satu mayat perunggu itu. Pedang-pedang terbang itu mendekat, lalu berguling ke tanah, berubah menjadi bayangan empat binatang dewa. Melepaskan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya, mereka mencabik-cabik mayat perunggu itu hingga berkeping-keping. Meninggalkannya dalam keadaan berlumuran darah. Kemudian, seberkas petir hitam turun, menghancurkan mayat itu menjadi abu. 4 dari 7 mayat perunggu itu telah musnah di tangan Lin Bai. Tepat ketika Lin Bai hendak melanjutkan menghancurkan 5 mayat lainnya, mereka menemukan celah di alam dao pemakan surga dan melarikan diri. Menyaksikan kelima mayat perunggu itu melarikan diri, Lin Bai menyipitkan mata dan berbisik, domain dao penelan surga memang bisa menjebak prajurit setingkat dewa dao, tapi menjebak prajurit setingkat buah dao tai cukup sulit. Tapi bisa membunuh 2 mayat perunggu saja sudah cukup bagus. Kurasa mereka ketakutan, jadi aku punya waktu untuk kabur. Melihat kelima mayat itu melarikan diri, Lin Bai tidak mengejar mereka. Ia menyarungkan domain dao penelan surga, berbalik, dan menunggangi pedang terbangnya langsung dari puncak Tianzu. Setelah pertempuran ini, Lin Bai menyadari keterbatasan domain dao penelan surga. Lin Bai bisa menggunakan domain dao penelan surga untuk menjebak prajurit setingkat dewa dao, tapi akan cukup sulit untuk menjebak prajurit setingkat lebih tinggi. Mungkin inilah keterbatasan domain dao. Prajurit setingkat yang ditarik ke dalam domain dao hampir tidak memiliki perlawanan. Namun, melawan prajurit setingkat lebih tinggi, efek ditarik ke dalam domain dao akan sangat berkurang. Untungnya, setidaknya untuk saat ini, Lin Bai berhasil lolos dengan selamat. Di luar puncak Tianzu, Yi Zian, Li Juenian, dan 5 jenderal ilahi dengan penuh semangat memandang ke arah puncak. Mereka ketakutan ketika mendengar getaran hebat yang datang dari dalam puncak, dan tak dapat menahan diri untuk mengkhawatirkan keselamatan Lin Bai dan tetua Zheng Yuan. Sesaat kemudian, sebuah suara lemah menembus salju dan angin, muncul di hadapan mereka. Kakak senior Zhou Xinjun, Yi Zian dan Li Juenian mengamati lebih dekat, dan orang yang kembali tak lain adalah Zhou Xinjun yang terluka parah. Meskipun luka Zhou Xinjun telah pulih secara signifikan sejak ia berada di puncak Tianzu, ia tetap pucat, dan meridian, tulang, serta organ dalamnya menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Terhuyung-huyung, ia menggertakkan gigi, dan kembali. Baru setelah melihat Yi Zian, Li Juenian, dan yang lainnya, mereka akhirnya bernapas lega. Bab 5142 melarikan diri dengan selamat. Saudara Zhou Xinjun, kenapa kau kacau balau? Tetua Zheng Yuan, di mana saudara muda Lin Bai? Yi Zian, Li Juenian, dan yang lainnya bergegas maju untuk melindungi Zhou Xinjun. Ada yang tidak beres di puncak Tianzu. Tetua Zheng Yuan bertempur sengit dengan Raja Mayat, memberi waktu bagi saudara muda Lin Bai dan aku untuk melarikan diri, jelas Zhou Xinjun singkat. Jangan khawatir, saudara muda Lin Bai dan aku berhasil lolos. Hei, saudara muda Lin Bai belum kembali. Aku ingat dia berjalan di depanku. Zhou Xinjun melihat sekeliling, tetapi tidak melihat tanda-tanda Lin Bai, yang membuatnya terkejut. Yi Zian mengerutkan kening. Wajah Li Juenian menjadi muram, dan ia bertanya dengan dingin, saudara Zhou Xinjun, kau tidak memanfaatkan kekacauan ini untuk membunuh saudara muda Lin Bai. Yi Zian tidak keberatan dengan kata-kata Li Juenian. Semua orang tahu tentang perseteruan antara Zhou Xinjun dan Lin Bai. Sekarang Zhou Xinjun bersikeras bahwa Lin Bai telah melarikan diri dari puncak Tianzu bersamanya. Namun kini, hanya Zhou Xinjun yang kembali dengan luka parah, sementara nasib Lin Bai masih belum diketahui. Hal ini tak pelak menimbulkan kecurigaan bahwa Zhou Xinjun diam-diam telah menghabisi Lin Bai. Zhou Xinjun hendak menjelaskan, tetapi sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, Lin Bai. Ia terkekeh getir, mungkin adik Lin Bai berada dalam kesulitan yang sama sepertiku sekarang. Sungguh, tak ada cara untuk membantah. Wajah Zhou Xinjun dipenuhi kepahitan. Ketidakhadiran Lin Bai langsung membuat Li Juenian dan Yi Zian berasumsi bahwa Zhou Xinjun telah membunuhnya, dan Zhou Xinjun berulang kali mengklaim bahwa ia dan Lin Bai telah melarikan diri dari puncak Tianzu bersama-sama. Mungkin,
Seperti Lin Bai sekarang, menghadapi tuduhan Li Yuanzong, meskipun ia dengan gigih membela diri terhadap pembunuhan Mu Huaqing, semua orang sudah percaya bahwa ia telah melakukannya. Aku tidak membunuh adik Lin Bai. Sebaliknya, adik Lin Bai lah yang menyelamatkanku dari puncak Tianzu, kata Zhou Xinjun sambil tersenyum masam sebelum menjelaskan. Bagaimana dengan adik Lin Bai? Tanya Li Juenian dingin, wajahnya muram. Yi Zian berbisik, kakak Zhou Xinjun, aku tahu kau menyimpan dendam terhadap adik Lin Bai, tapi bagaimanapun juga, dia adalah salah satu dari 6 kandidat putra suci, dan seorang pejuang yang sangat dihormati oleh sekte. Jika dia mati di tanganmu, aku khawatir banyak tetua sekte tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Zhou Xinjun mendesah getir, menggelengkan kepalanya. Aku tidak membunuh adik Lin Bai. Aku, Zhou Xinjun, selalu bertindak dengan integritas. Jika aku bilang aku tidak membunuhnya, maka aku tidak membunuhnya. Jika memang aku yang membunuh adik Lin Bai, aku tidak akan menyangkalnya. Saat dia berbicara, bayangan Lin Bai tanpa sadar muncul kembali di benak Zhou Xinjun. Bukankah itu kata-kata yang baru saja diucapkan Lin Bai kepadanya? Saat ini, hati Zhou Xinjun bimbang. Mungkinkah bukan Lin Bai yang telah membunuh Mu Huaqing? Karena kau terus bilang kau tidak membunuh adik Lin Bai, lalu di mana dia? Li Juenian mendesaknya. Zhou Xinjun menggelengkan kepala dan berkata, aku juga tidak tahu. Li Juenian hampir meledak marah, tetapi Yi Zian menahannya. Adik Li Juenian, tenanglah. Tunggu di sini sementara aku pergi mencari adik Lin Bai. Yi Zian menenangkan Li Juenian dan menyarankan mereka pergi mencari Lin Bai. Saat itu, sebuah suara bergema di tengah badai salju. Tidak perlu, aku kembali. Semua orang menoleh dan melihat sesosok di atas pedang terbang, melesat cepat di udara sebelum muncul di hadapan mereka. Sosok itu tak lain adalah Lin Bai, yang telah berjuang keluar dari kepungan. Sementara semua orang menghela napas lega atas keselamatan Lin Bai, mereka masih bisa melihat kulit pucat dan energinya yang lemah, jelas karena pertempuran sengit. Lebih jauh lagi, aura kematian yang pekat menyelimutinya, memperjelas bahwa orang-orang yang ia lawan hanyalah boneka mayat. Jika kau tidak kembali, aku yakin adik muda Li Juenian akan menghunus pedangnya dan membunuhku. Zhou Xinjun menatap Lin Bai yang kembali dengan senyum masam. Pasti sulit disalahpahami, Lin Bai terkekeh. Ia mendengar percakapan mereka dari kejauhan dan mengerti apa yang terjadi. Li Juenian dan Yi Zian mendekat dan bertanya, ada apa? Lin Bai menjawab, mungkin ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di puncak Tianzu. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo kita kembali ke Menara Pemurnian Iblis dan membahasnya. Yi Zian bertanya, bagaimana dengan Tetua Zheng Yuan? Tetua Zheng Yuan menyuruh kita pergi dulu. Dia akan menemukan cara untuk melarikan diri setelah kita pergi. Lin Bai menyampaikan kata-kata Zheng Yuan kepada Yi Zian dan yang lainnya. Saudara Zhou Xinjun, apakah ini yang dimaksud Tetua Zheng Yuan? Yi Zian bertanya kepada Zhou Xinjun. Zhou Xinjun mengangguk pelan. Ayo kita kembali ke kota pemurnian iblis dulu, lalu kumpulkan semua prajurit yang berlatih di Menara Pemurnian Iblis dan kembali ke kota pemurnian iblis untuk keadaan darurat. Kata-kata Zhou Xinjun. Jelas, memanggil semua prajurit yang berlatih di Menara Pemurnian Iblis kembali ke kota pemurnian iblis, dan frasa, untuk keadaan darurat, jelas menunjukkan persiapan untuk pertempuran besar. Yi Zian dan Li Juenian mengangguk, segera membantu Zhou Xinjun berdiri. Mereka segera meninggalkan lapangan es dan kembali ke kota pemurnian iblis. Di lapangan es, di puncak sebuah gunung. Di puncak ini berdiri sebatang pohon bengkok, membeku menjadi patung es. Pada saat itu, seekor gagak berdiri di dahan, mata hitamnya yang seperti batu permata menatap peristiwa yang terjadi di puncak Tianzu di kejauhan, tatapan mereka berkilauan dengan kecemerlangan yang termenung. Lama tidak bertemu, senior. Saat itu, suara perempuan yang lembut dan merdu bergema dari belakang gagak. Gagak itu tetap tenang, seolah tidak terkejut dengan kehadiran perempuan itu. Saat berikutnya, gagak itu sedikit memutar lehernya, melirik ke samping ke arah perempuan berbaju merah yang muncul dari salju di belakangnya. Ia berbisik, jangan panggil aku senior. Aku tidak ada urusan denganmu. Haha, wanita berbaju merah itu tersenyum lembut dan bertanya, senior, apakah kau masih belum menemukan ingatanmu? Atau masih sama seperti biasanya, terputus-putus, terkadang baik, terkadang buruk? Bukan urusanmu, dengus gagak itu. Gagak itu menjawab dengan acuh tak acuh, tetapi wanita berbaju merah itu tetap tenang. Ia maju 2 langkah,
mengikuti tatapan gagak itu, dan kebetulan melihat Lin Bai menggunakan domain Dao penelan langit untuk membantai mayat perunggu di lapangan es. Si kecil dari klan penelan langit itu, termasuk yang kudapatkan, punya 4 fragmen di tubuhnya. Bisik wanita berbaju merah itu. Aku ingat senior sepertinya juga sedang mencari fragmen. Kenapa tidak kau ambil sendiri? Gagak itu melirik wanita berbaju merah itu dan berkata, kusarankan kau untuk tidak mencari perhatiannya. Kalau tidak, bahkan jika kau salah satu leluhur suci dari Istana Iblis 9 Neter, kau akan hancur total. Klan penelan langit mungkin ras dewa kuno, tapi mereka bukannya tak terkalahkan. Mereka akan terluka, berdarah, dan mati, kata wanita berbaju merah sambil tersenyum. Benarkah? Kalau begitu, coba sentuh dia, kata gagak itu dengan nada memprovokasi. Wanita berbaju merah itu tertegun. Dalam ingatannya, gagak itu tak kenal takut. Mengapa ia begitu waspada terhadap Lin Bai? Senior, apa kau takut pada pria kecil ini? Tanya wanita berbaju merah sambil tersenyum. Gagak itu melotot dan berteriak, aku tidak takut padanya. Aku hanya tidak ingin mendapat masalah. Begitu orang kuat yang berdiri di belakangnya melihat kita, hidup kita takkan baik. Orang kuat di belakangnya. Siapa dia? Tanya wanita berbaju merah. Ya, gagak itu hendak menjawab, tetapi tiba-tiba tatapan licik muncul di matanya, dan ia berkata kepada wanita berbaju merah sambil tersenyum, kau wanita jahat, kau mencoba menipuku lagi. Kali ini aku takkan tertipu lagi. Kau ingin tahu siapa pria kuat yang berdiri di belakangnya, lalu kau bisa mencoba menyentuhnya. Aku pergi, selamat tinggal. Setelah berkata begitu, gagak itu mengepakkan sayapnya dan terbang, menghilang di terpa angin dan salju. Bab 5143, atasi semua kesengsaraan. Kota Pemurnian Iblis. Setelah meninggalkan medan es, Lin Bai, Yi Zian, Li Juenian, Zhou Xinjun, dan yang lainnya kembali ke kota Pemurnian Iblis untuk beristirahat dan memulihkan diri. Mereka tinggal di rumah tempat Yi Zian tinggal. Zhou Xinjun terluka parah, jadi ia segera pergi untuk memulihkan diri. Melihat semua orang kembali, Tang Wei keluar dengan ekspresi bingung dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa saudara Zhou Xinjun datang ke Menara Pemurnian Iblis? Mengapa ia terluka lagi? Ketika Tang Wei melihat Zhou Xinjun, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Ia berjalan hati-hati ke arah Lin Bai dan berbisik kepadanya, Lin Bai, hati-hati. Zhou Xinjun adalah murid kedua dari Tetua Agung dan memiliki hubungan khusus dengan Mu Huaqing dan Li Yuanzong. Aku khawatir dia datang ke Menara Pemurnian Iblis kali ini, dan kemungkinan besar akan berhadapan denganmu. Tang Wei tidak tahu bahwa Lin Bai telah bertarung dengan Zhou Xinjun. Karena khawatir pada Lin Bai, ia tetap mengingatkan Lin Bai dengan baik. Begitu. Terima kasih, saudari senior Tang Wei, sudah mengingatkanku. Lin Bai tersenyum dan mengangguk. Apakah luka saudari senior Tang Wei sudah membaik? Hampir, dia sudah pulih. Tang Wei mengangguk. Karena luka saudari senior Tang Wei sudah sembuh, carilah waktu untuk kembali ke sekte. Aku khawatir keadaan di Menara Pemurnian Iblis tidak berjalan lancar, Lin Bai mengingatkannya. Tang Wei mengerutkan kening mendengar ini dan menatap Yi Zian dan Li Juenian, keduanya memasang ekspresi muram. Lin Bai dan Zhou Xinjun sama-sama terluka, jadi dia mengerti betapa seriusnya situasi ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Tang Wei penasaran. Lin Bai menceritakan secara singkat apa yang terjadi di puncak Tianzu. Setelah mendengar ini, Tang Wei merasa ngeri. Jadi, rekan-rekan murid, apakah kalian punya rencana? Tang Wei menatap mereka. Sekarang semua tetua sekte Tiansui sedang pergi, dan tidak ada yang bertanggung jawab, orang-orang paling bergengsi di Menara Pemurnian Iblis berdiri di halaman ini. Li Juenian tidak pandai berkata-kata. Dia berdiri diam, menunggu Yi Zian dan yang lainnya mengatur segalanya. Zhou Xinjun juga terdiam. Dia baru saja tiba di Menara Pemurnian Iblis dan hanya tahu sedikit tentang masalah ini, jadi sulit baginya untuk mengungkapkan pendapatnya. Yi Zian ragu-ragu, memegang dahinya dan menggelengkan kepala. Dia menghela napas dan berkata, sekarang Menara Pemurnian Iblis tiba-tiba mengalami perubahan yang tak terduga, semuanya menjadi kacau. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Adik Lin Bai, kaulah yang paling memahami masalah ini. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Lin Bai, menunggu keputusannya. Lin Bai merenung sejenak dan berkata, kakak senior Yi Zian telah tinggal di Menara Pemurnian Iblis untuk waktu yang lama, dan banyak rekan muridnya di Menara Pemurnian Iblis yakin padamu.
Petik 2. Seperti yang dikatakan kakak senior Yi Zian ketika kita meninggalkan puncak Tianzu, kita harus segera membawa semua rekan murid di Menara Pemurnian Iblis kembali ke kota Pemurnian Iblis untuk bersiap menghadapi keadaan darurat. Begitu Raja Mayat dari Gua Mayat 10.000 Iblis, wanita berbaju merah dari puncak Tianzu, dan Iblis hitam di Pulau Binatang Laut ingin bergegas keluar dari Menara Pemurnian Iblis, kita juga bisa melakukan serangan balik lebih awal dan tidak akan lengah oleh mereka. Yi Zian mengangguk dan berkata, 5 Jenderal Ilahi sudah mengatur masalah ini. Dalam beberapa hari terakhir, para murid Sekte Tiansui akan kembali. Lin Bai melanjutkan, selain itu, Tetua Zheng Yuan seharusnya sudah berusaha mencari cara untuk keluar. Selanjutnya, kita hanya bisa menunggu Tetua Zheng Yuan kembali sebelum memikirkan tindakan balasan. Hal-hal di Menara Pemurnian Iblis berada di luar kendali kita. Aku khawatir hal-hal selanjutnya perlu diatur dan ditangani oleh para tetua sekte. Yi Zian dan Li Juenian mengangguk pelan, keduanya setuju dengan pernyataan Lin Bai. Kebangkitan wanita berbaju merah benar-benar mengacaukan seluruh struktur di dalam Menara Pemurnian Iblis. Masalah ini sepenuhnya di luar kendali Lin Bai, Yi Zian dan lainnya, dan hanya bisa diserahkan ke sekte untuk diselesaikan. Adik Lin Bai, menurutmu, apakah wanita berbaju merah itu benar-benar ada? Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Zhou Xinjun tiba-tiba bertanya dari pinggir lapangan. Hingga saat ini, Zhou Xinjun, Yi Zian, Li Juenian, dan Tetua Zheng Yuan belum pernah melihat wanita berbaju merah itu, mereka hanya tahu keberadaannya dari cerita Lin Bai. Karena itu, mereka masih belum sepenuhnya percaya akan keberadaannya. Bukankah mudah menebak langkahnya selanjutnya? Lin Bai tersenyum dan berkata, sisa-sisa Istana Iblis 9 meter telah terperangkap di Menara Pemurnian Iblis selama 100.000 tahun. Mereka sudah lama bosan dengan tempat ini. Karena wanita berbaju merah itu telah terbangun, tentu saja dia ingin melarikan diri dari Menara Pemurnian Iblis. Pada titik ini, Lin Bai berhenti sejenak dan bertanya pada Yi Zian, kakak Yi Zian, apakah formasi penyegel Menara Pemurnian Iblis masih utuh? Ekspresi Yi Zian menjadi gelap, dan dia ragu-ragu, tampak ragu-ragu. Li Juenian dan Lin Bai menatap Yi Zian dengan bingung, tak mengerti mengapa ia tampak seperti itu. Zhou Xinjun memulai, biar ku jelaskan. Dengan menurunnya Sekte Tiansui, sumber daya yang dibutuhkan untuk memperkuat segel formasi Menara Pemurnian Iblis telah berkurang drastis. Meskipun Menara Pemurnian Iblis tampak berfungsi normal, sebenarnya ia hanyalah cangkang kosong, rentan terhadap benturan apapun. Apakah Menara Pemurnian Iblis dalam bahaya? Tanya Li Juenian, terkejut. Jika tidak, mengapa sekte ini mengirim saudara muda Yi Zian untuk menjaganya sepanjang tahun? Zhou Xinjun menjelaskan. Berapa lama lagi ia bisa bertahan? Lin Bai mengajukan pertanyaan krusial. Dengan menurunnya Sekte Tiansui dan sumber daya yang menyusut secara signifikan, wajar jika formasi Menara Pemurnian Iblis melemah dan belum diperkuat tepat waktu. Namun Lin Bai harus bertanya, berapa lama lagi Menara Pemurnian Iblis bisa bertahan? Yi Zian menjawab, jika inti formasi tidak diserang, dan tetap stabil, Menara Pemurnian Iblis akan aman. Tapi jika diserang, aku khawatir. Aku mengerti, Lin Bai mengangguk. Kata-kata Yi Zian, secara sederhana, berarti, kecuali diserang, Menara Pemurnian Iblis tetap utuh, jika diserang, ia akan hancur berkeping-keping. Di tengah badai salju, puncak Tianzu menjulang megah, bagaikan dewa yang menjulang di antara langit dan bumi. Perlahan-lahan, keributan di dalam puncak Tianzu mereda, dan kedamaian kembali. Di puncak-puncak Tianzu, wanita berbaju merah menatap hamparan salju tak berujung di depan. Raja Mayat dan Iblis Hitam mendekati wanita berbaju merah, berlutut dengan satu kaki dan menegur diri sendiri, berkata, tenangkanlah, leluhur suci. Kami gagal total dan membiarkan Lin Bai melarikan diri. Wanita berbaju merah mendengus dingin, tetap diam. Iblis Hitam menggertakkan giginya dan berkata, tenanglah, leluhur suci. Aku akan segera pergi ke Pulau Seribu Kematian dan mengerahkan semua bonekaku untuk mengepung kota Pemurnian Iblis. Sekalipun ada kemungkinan sepertiga, aku akan menangkap Lin Bai untukmu. Raja Mayat mendengus, raut wajahnya penuh penghinaan. Ia yakin Iblis Hitam tak dapat disangkal bertanggung jawab atas pelarian Lin Bai. Lupakan saja, mari kita cari cara untuk pergi dari sini dulu. Lagi pula Lin Bai tidak bisa melarikan diri dari Sekte Tiansui. Wanita berpakaian merah itu tidak banyak bertanya. Di mana tempat ini? Dan bagaimana kita pergi? Tanyanya. Raja Mayat menjawab,
Ini adalah artefak magis yang dibuat oleh Sekte Tianshui, yang disebut Menara Pemurnian Iblis. Sekte Tianshui telah menempatkan banyak segel di sekitar tempat ini. Segel-segel ini dibagi menjadi dua bagian, satu untuk dunia luar, dan satu untuk dunia dalam. Bab 5144 berakhir sia-sia. Raja Mayat telah terjaga lebih lama daripada iblis hitam dan wanita berbaju merah, terus-menerus mencari cara untuk meninggalkan menara pemurnian iblis. Akhirnya, Raja Mayat menemukan bahwa segel menara pemurnian iblis terbagi menjadi dua bagian, segel luar dan segel dalam. Segel luar diukir di bagian luar menara pemurnian iblis oleh seorang anggota Sekte Tianshui yang kuat. Segel dalam mengacu pada titik kunci susunan segel di dalam kota pemurnian iblis. Dan untuk meninggalkan menara pemurnian iblis, kau harus menghancurkan titik kunci susunan di dalam kota pemurnian iblis. Atau, kau harus memiliki token identitas murid Sekte Tianshui untuk mendapatkan akses tanpa hambatan. Raja Mayat membagikan semua informasi yang telah dikumpulkannya kepada wanita berbaju merah, berharap wanita itu bisa menemukan solusi untuk mengeluarkan mereka. Apakah leluhur suci punya ide tentang cara meninggalkan menara pemurnian iblis? Tanya iblis hitam dan Raja Mayat, menatap wanita berbaju merah dengan penuh harap. Leluhur suci, perlukah kita menyerbu kota pemurnian iblis? Tanya iblis hitam. Saat ini, tidak banyak prajurit kuat di kota pemurnian iblis. Raja Mayat dan aku telah mengumpulkan sumber daya yang cukup besar selama bertahun-tahun. Jika kita mengerahkan semuanya, kita mungkin bisa merebut kota pemurnian iblis. Hehe, wanita berbaju merah, setelah mendengar ini, menutup mulutnya dan mencibir. Raja Mayat dan iblis hitam bertukar pandang dengan bingung, keduanya tidak mengerti mengapa wanita berbaju merah itu tertawa. Wanita berbaju merah berkata, memangnya kenapa kalau kita merebut kota pemurnian iblis? Raja Mayat dan iblis hitam tertegun sebelum menjawab, kita bisa kabur. Wanita berbaju merah bertanya, lalu bagaimana? Di luar menara pemurnian iblis adalah wilayah Sekte Tianshui. Saat ini, hanya kita 3 prajurit istana iblis 9 meter yang kuat di dalam menara pemurnian iblis. Sekalipun kita berjuang keluar dari menara pemurnian iblis, Sekte Tianshui masih bisa menghentikan kita dari luar. Kita tidak akan bisa kabur. Kebenaran yang begitu sederhana, apa kau belum mempertimbangkannya? Raja Mayat mengangguk tanpa suara. Inilah alasan mengapa ia ragu-ragu menyerang kota pemurnian iblis. Kura-kura iblis hitam tetap tidak aktif di Kepulauan Seribu Kematian, terutama karena perbedaan besar antara kultivasi iblis hitam dan Raja Mayat. Sekalipun iblis hitam mengerahkan semua boneka di Kepulauan Seribu Kematian, ia tetap tidak dapat merebut kota pemurnian iblis. Namun Raja Mayat memiliki kekuatan. Selama bertahun-tahun, Raja Mayat telah menempa banyak boneka kuat di dalam gua mayat 10.000 iblis, termasuk mayat perunggu yang sebanding dengan alam buah Tai Dao, dengan lebih dari selusin di antaranya berada di dalam gua mayat 10.000 iblis. Sementara itu, iblis hitam hanya memiliki satu boneka di Kepulauan Seribu Kematian yang sebanding dengan alam buah Tai Dao, kura-kura raksasa yang menyeret pulau binatang laut. Kekuatan iblis hitam secara keseluruhan jauh lebih lemah daripada Raja Mayat. Jika Raja Mayat bertekad, ia dapat merebut kota pemurnian iblis. Namun, Raja Mayat juga cerdas. Dia tahu bahwa menaklukkan kota pemurnian iblis dan melarikan diri dari menara pemurnian iblis bukanlah prioritas utama. Yang terpenting adalah bagaimana caranya berjuang keluar dari Sekte Tianshui setelah meninggalkan menara pemurnian iblis. Meskipun Raja Mayat tahu Sekte Tianshui sedang dalam kesulitan, unta yang sekarat itu masih lebih besar daripada kudanya. Sekalipun Sekte Tianshui sedang dalam kesulitan, mereka masih memiliki 1 atau 2 ahli tingkat Daluo Dao Guo yang menjaganya. Jika mereka gegabah keluar dari menara pemurnian iblis, kemungkinan besar mereka akan langsung dibunuh oleh para ahli tingkat Daluo Dao Guo dari Sekte Tianshui. Apakah leluhur suci punya rencana yang lebih baik? Tanya Raja Mayat ragu-ragu kepada wanita berbaju merah. Wanita berbaju merah itu tersenyum misterius dan berkata, itu hanya formasi penyegelan sederhana. Kenapa kau ribut-ribut? Dengan trik sederhana seperti itu, kita bisa lolos. Raja Mayat dan iblis hitam saling berpandangan dengan gembira. Silakan, leluhur suci, pimpin kami keluar. Mulai sekarang, kami akan melayani Anda sepenuh hati. Raja Mayat dan iblis hitam segera berlutut dan bersumpah setia kepada wanita berbaju merah. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita diam sejenak. Jangan biarkan semua orang berjaga-jaga dan biarkan Sekte Tianshui berjaga-jaga.
Wanita berbaju merah itu berkata dengan ringan, kita harus pergi diam-diam agar Sekte Tiansui aman. Kami mengerti. Kami akan mengikuti perintah leluhur suci. Raja Mayat dan Iblis Hitam setuju serempak. Mereka sangat gembira mendengar bahwa ada kesempatan untuk keluar. Lin Bai dan yang lainnya menunggu di kota pemurnian iblis. 2 atau 3 hari kemudian, Zheng Yuan kembali dengan luka parah. Raja Mayat tua itu telah membaik pesat selama bertahun-tahun. Gumam Zheng Yuan muram setelah kembali ke kediaman Yi Zian. Jelas ia telah menderita kekalahan di tangan Raja Mayat. Tetua, bagaimana situasi di puncak Tianzu? Tanya Yi Zian buru-buru. Zheng Yuan menenangkan napasnya sejenak, wajahnya muram saat ia menjawab, kami belum menemukan wanita berbaju merah yang disebutkan Lin Bai. Hanya Raja Mayat dan Iblis Hitam yang ada di sana. Saya sempat bergulat dengan Raja Mayat, tetapi kemudian saya memutuskan bahwa Lin Bai dan Zhou Xinjun seharusnya meninggalkan puncak Tianzu, jadi saya mundur. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan selanjutnya. Zheng Yuan hanya membawa sedikit informasi berguna, membuat banyak orang di kota pemurnian iblis merasa semakin tertekan. Kalau begitu kita hanya bisa menunggu dan melihat. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Karena tidak dapat memahami tindakan Raja Mayat dan Iblis Hitam, ia hanya bisa tetap tidak berubah. Setelah Yi Zian memanggil pasukan, hanya dalam 3 atau 4 hari, semua murid yang telah berlatih di Menara Pemurnian Iblis kembali dan berkumpul di kota pemurnian iblis. Dengan kehadiran tetua Zheng Yuan yang menenangkan mereka, para murid memahami betapa gawatnya situasi ini. Semua berjaga di dalam kota pemurnian iblis, siap menghadapi segala kemungkinan. Meskipun jumlah murid Sekte Tiansui di dalam menara pemurnian iblis sedikit, jumlah mereka masih lebih dari 800. Yang paling mengerikan mereka adalah para elit dari elit Sekte Tiansui, masing-masing adalah prajurit yang tangguh di puncak alam Dewa Dao. 800 prajurit puncak Dewa Dao bukanlah kekuatan kecil, bersama-sama, mereka adalah kekuatan yang tangguh. Namun, saat para murid Sekte Tiansui bersiap untuk bertempur di kota pemurnian iblis, Raja Mayat dan Iblis Hitam menyerang kota, di luar dugaan mereka. Sebaliknya, tindakan mereka justru sangat tidak biasa. Pada hari ke-7 pertemuan mereka di kota pemurnian iblis, Raja Mayat memimpin pasukan mayat darahnya yang besar melintasi kota, kembali ke gua 10.000 mayat iblis. Perjalanan itu berlalu tanpa insiden. Sementara itu, seorang murid melaporkan melihat seekor kura-kura menyeret pulau binatang laut ke Kepulauan Seribu Kematian. Tempat kura-kura itu menghilang ke dalam racun beracun yang tak tertembus di pulau itu, keberadaannya tak diketahui. Berita ini langsung sampai ke Lin Bai, Zheng Yuan, Yi Zian, Zhou Xinjun, dan yang lainnya. Raja Mayat telah kembali ke gua mayat 10.000 iblis, dan Iblis Hitam telah kembali ke pulau binatang laut. Zheng Yuan kebingungan mendengar berita itu. Bagaimana mungkin? Raja Mayat dan Iblis Hitam menyebabkan keributan seperti itu di dalam menara pemurnian iblis, dan sekarang semuanya sia-sia. Apa tujuan mereka pergi ke puncak Tianzu? Mengapa mereka semua kembali ke rumah masing-masing? Hingga saat ini, tak satu pun dari mereka pernah melihat wanita berbaju merah itu, dan mereka bahkan tidak percaya wanita itu ada. Apa sebenarnya yang mereka coba lakukan? Tatapan Lin Bai menyipit, tidak memahami tindakan Raja Mayat dan Iblis Hitam. Semua orang tinggal di kota pemurnian iblis selama beberapa hari lagi, memastikan Raja Mayat dan Iblis Hitam tidak melakukan tindakan apapun. Baru setelah itu mereka perlahan-lahan bernapas lega. Menara pemurnian iblis kembali damai. Yi Zian, kau tetaplah di menara pemurnian iblis. Segera laporkan kabar apapun ke sekte, atur Zheng Yuan. Aku akan kembali ke sekte dulu dan memberitahu para pemimpin sekte di sini. Biarkan mereka yang memutuskan. Lin Bai, Tang Wei, kalian berdua juga akan kembali bersamaku. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apakah tetua Li Zian telah menyelidiki kematian kakak senior Mu Huaqing? Kurasa tidak semudah itu untuk mengetahuinya, kata Zheng Yuan. Hanya saja, Raja Mayat dan Iblis Hitam terus mengatakan mereka ingin menangkapmu. Kau tidak lagi aman di menara pemurnian iblis. Mungkin, bahaya yang kau hadapi di menara pemurnian iblis akan lebih besar daripada di luar. Ayo pergi. Kita kembali ke sekte dulu dan bicara. Bab 5145 pergi. Di dalam menara pemurnian iblis, Raja Mayat dan Iblis Hitam sama-sama menganggap Lin Bai sebagai duri dalam daging mereka, dengan panik berusaha menangkapnya. Meskipun motif mereka masih belum jelas, Lin Bai tidak lagi aman di dalam menara pemurnian iblis.
Lebih lanjut, bahaya di dalam menara pemurnian iblis tidak diragukan lagi lebih besar daripada bahaya di dalam sekte. Di dalam sekte, meskipun tetua agung menyimpan dendam terhadap Lin Bai, ia ragu untuk menghadapinya secara langsung karena khawatir akan reputasi sekte. Bahkan jika tetua agung menyerang Lin Bai, ia harus mempertimbangkan pendapat sekte. Bagaimanapun, Lin Bai sekarang adalah permata mahkota sekte Tianshui, yang dihormati sebagai calon putra suci. Untuk sementara waktu, situasi di dalam menara pemurnian iblis relatif stabil. Zheng Yuan mengatur agar Yi Zian dan yang lainnya tetap berada di menara pemurnian iblis, mengawasi gua mayat 10.000 iblis dan pulau 1.000 kematian, dan segera melaporkan setiap aktivitas yang tidak biasa yang dilakukan oleh Raja Mayat dan Iblis Hitam kepada sekte. Keesokan paginya, Lin Bai dan Tang Wei berkemas dan menuju ke susunan teleportasi di dalam kota pemurnian iblis, mengikuti Zheng Yuan keluar dari menara pemurnian iblis. Jika ada masalah di menara pemurnian iblis, itu akan menjadi bencana bagi sekte. Sambil menunggu, Tang Wei menatap dunia suram di dalam menara pemurnian iblis dengan alis muram. Hehe, kurasa tidak seburuk itu, kata Lin Bai, menggelengkan kepalanya. Kenapa? Tanya Tang Wei bingung. Lin Bai menghela napas, sekte ini praktis diambang kehancuran sekarang. Kita menghadapi terlalu banyak musuh, yang manapun bisa memberikan pukulan fatal. Jadi, setelah sekte ini hancur, kita tidak bisa lagi peduli dengan menara pemurnian iblis. Tang Wei, mendengar kata-kata Lin Bai, mengerutkan kening. Katakan saja kata-kata ini kepadaku, tapi jangan sebutkan kepada murid lain. Ada banyak orang di sekte ini yang masih percaya pada kita. Lin Bai mengangguk sedikit, tidak mengatakan apa-apa lagi, menunjukkan bahwa dia mengerti. Apakah kau begitu pesimis terhadap sekte ini? Tang Wei bertanya, tertegun. Bukannya aku pesimis terhadap sekte ini, tetapi situasi saat ini hampir hancur bagi sekte Tianshui. Lin Bai mendesah pelan, wajahnya dipenuhi pesimisme. Mengapa kau berkata begitu? Tanya Tang Wei. Lin Bai berkata, sekte Tiandi sedang maju dengan kekuatan besar. Cepat atau lambat, mereka akan melancarkan perang pemusnahan melawan sekte Tianshui. 3 klan iblis utama di Laut Suijing tampak tenang sekarang, tetapi begitu waktunya tepat, mereka akan memanfaatkan kesempatan itu dan bangkit. Sedangkan untuk menara pemurnian iblis, itu sudah masalah kecil. Lagi pula, hanya ada 3 sisa istana iblis 9 meter di dalam menara pemurnian iblis. Sebagian besar prajurit istana iblis 9 meter di dalam menara pemurnian iblis telah musnah selama ratusan ribu tahun terakhir. Hanya iblis hitam, Raja Mayat, dan wanita berbaju merah yang menggunakan cara khusus untuk menghindari kerusakan waktu dan bertahan hidup hingga hari ini. Sehebat apapun ketiga prajurit istana iblis 9 meter ini, jika mereka memilih waktu yang salah dan meninggalkan menara pemurnian iblis, mereka akan dibunuh oleh sekte Tianshui. Oleh karena itu, Lin Bai cukup optimis dengan situasi di dalam menara pemurnian iblis. Terlebih lagi, Lin Bai yakin bahwa ketiga prajurit dari istana iblis 9 meter tidak akan berani keluar dari menara pemurnian iblis dalam waktu singkat. Jika Lin Bai terjebak di menara pemurnian iblis, bahkan jika ia ingin pergi, ia akan mencari cara untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan sekte Tianshui terlebih dahulu, lalu mencari kesempatan untuk keluar dari menara pemurnian iblis. Bagaimanapun, Lin Bai percaya bahwa dalam jangka pendek, tidak akan ada masalah serius yang terjadi di menara pemurnian iblis. Ya, sekte Tiandi dan 3 klan iblis utama di Laut Suijing tidak mudah dihadapi. Tang Wei menghela napas pelan, dan juga mengerti bahwa situasi sekte Tianshui saat ini sangat sulit. Yang paling mengerikan adalah, kurasa 3 klan iblis utama dan 3 bajak laut utama di Laut Suijing memiliki bayangan sekte Tiandi di belakang mereka. Begitu sekte Tiandi menyerang sekte Tianshui, aku khawatir semua kekuatan di Laut Suijing akan memanfaatkan situasi ini. Saat itu, sekte Tianshui tidak akan hanya berurusan dengan sekte Tiandi. Lin Bai mengungkapkan dugaannya, membuat Tang Wei merinding. Seperti yang dikatakan Lin Bai, jika ketiga klan iblis dan ketiga bajak laut itu didukung oleh sekte Tiandi, niscaya itu akan menjadi pukulan telak bagi sekte Tianshui. Saat itu, Zheng Yuan mendekat dengan cepat, ditemani Zhou Xinjun dan para pendekar alam dewa Dao lainnya yang datang untuk mendukung menara pemurnian iblis. Ayo pergi, kata Zheng Yuan, menyadari Lin Bai dan Tang Wei sudah menunggu. Ia menyapa mereka dan menuju ke susunan teleportasi. Tetua, mohon tunggu sebentar. Saya masih ada urusan lain. Lin Bai memulai. Zheng Yuan sedikit mengernyit, menatap Lin Bai, dan bertanya, apa lagi yang kau inginkan?
Petik 2. Hewan peliharaan rohku belum kembali. Aku menggunakan teknik rahasia untuk menghubunginya tadi malam. Aku yakin ia akan segera kembali, kata Lin Bai sambil tersenyum. Kalau begitu tunggu sebentar lagi, Zheng Yuan setuju. Setengah jam kemudian, seekor gagak hitam turun dari langit dan mendarat di bahu Lin Bai. Wajahnya dipenuhi rasa kesal, dan setelah mendarat di bahu Lin Bai, ia terus bergumam, menggumamkan sesuatu yang tak jelas. Ayo pergi, tetua, kata Lin Bai kepada tetua itu setelah melihat gagak itu kembali. Kemudian, semua orang melangkah masuk ke dalam susunan teleportasi dan meninggalkan menara pemurnian iblis. Lin Bai, kau ingat, terakhir kali kita berteleportasi ke menara pemurnian iblis, susunannya bergeser, dan kita mendarat di dekat gua mayat 10.000 iblis. Tang Wei tiba-tiba berbicara kepada Lin Bai dari dalam susunan. Mata Lin Bai berbinar. Ketika mereka tiba di menara pemurnian iblis, susunan itu mendarat di dekat gua mayat 10.000 iblis, hampir merenggut nyawa mereka berdua. Kemudian, Yi Zian mengungkapkan bahwa susunan teleportasi yang terhubung ke menara pemurnian iblis hanya berteleportasi ke kota pemurnian iblis. Karena mereka diteleportasi ke gua mayat 10.000 iblis, jelas seseorang telah sengaja mengubah lokasinya. Kakak senior Tang Wei, maafkan aku karena membuatmu mendapat masalah, kata Lin Bai sambil tersenyum kecut. Apa yang kau bicarakan? Apa aku menyalahkanmu? Kata Tang Wei sambil cemberut. Lin Bai menyentuh hidungnya dengan canggung, ada sedikit urgensi di matanya. Swiss. Berteleportasi menjadi kilatan cahaya, dan Lin Bai serta yang lainnya muncul di sekitar menara pemurnian iblis di dunia cermin air. Setelah meninggalkan menara pemurnian iblis, Lin Bai tidak merasakan napas tetua yang menjaga menara pemurnian iblis. Zheng Yuan tidak banyak bicara, dan memimpin semua orang untuk segera meninggalkan tempat itu. Jika ada penyimpangan dalam transmisi Lin Bai dan Tang Wei, itu pasti ulah tetua yang menjaga menara pemurnian iblis. Tetua itu adalah seorang pendekar di alam Tai Dao Guo. Meskipun ia tahu itu ulahnya, Lin Bai tidak bisa membuat masalah sekarang, dan saat ini, tetua itu jelas-jelas sedang menghindari Lin Bai. Kita baru bisa menyelesaikannya nanti. Ketika Lin Bai keluar dari area menara pemurnian iblis, ia kembali menatap menara pemurnian iblis, dan tatapannya semakin dingin. Tak lama setelah Zheng Yuan, Lin Bai, dan yang lainnya pergi, kabut putih di atas menara pemurnian iblis tersingkap, menampakkan seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut. Ia menatap punggung Lin Bai dengan tatapan tajam. Segera, ia mengeluarkan token transmisi suara dan berkata, Saudara Wu, Lin Bai telah muncul dari menara pemurnian iblis. Apa? Bukankah kau sudah memindahkannya ke sekitar gua 10.000 mayat iblis? Bagaimana mungkin dia bisa lolos hidup-hidup? Seru seorang lelaki tua tak percaya dari ujung token yang lain. Aku tidak sepenuhnya yakin. Tapi menurutku, para prajurit yang memenuhi syarat sebagai 6 kandidat putra suci memiliki kemampuan yang tak terduga. Tidak mengherankan dia lolos dari gua 10.000 mayat iblis, jawab lelaki tua di atas menara dengan suara dingin.